wabarakatuh. Halo bosku, balik lagi. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Yudi Saputra. Di video kita kali ini kita akan membahas soal pertanian karet. Ini pertanian karetnya yang ada di belakang. Nah, dan saya ini lokasinya ini pas di Resop Binangun ya teman-teman ya. Karena lokasinya juga nih yang udah baru disadap dan belum dicokak teman. Oke, dan jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Yudi Saputra dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, seperti apa videonya dan simak terus. Dan jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Yudi Saputra dan aktifkan tombol loncengnya. Yang penting jangan di skip. Oke, yang penting jangan dilewatin. Nanti kalian ketinggalan informasi kepada Yudi Saputra. Oke, disimak ya sampai habis ya. Oke, putar videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel YouTube Yudi Saputra. Di video kita kali ini saya akan bahas soal pertanian karet ya. Nah, jadinya tuh karet-karet itu setelah disadap nantinya kan akan dicokak ya. Namun ini tuh belum dicokak. Nih lihat, sekarang orang desa aja lihat nih, menyadap aja misalnya dua jalur nih. Biasanya nih kalau orang-orang kampung tuh harga yang karet yang masih stabil ya biasanya itu cuma satu jalur, ini tuh dua jalur teman. Nah, dan juga nih harga-harganya dibilang tuh masih stabil ya teman ya, karena itu satu gang ini nanti bisa dapat berapa kotak ya. Biasanya itu tergantung kualitas getahnya sih. Kalau getahnya itu kuat, netesnya juga tuh ya netesnya juga tuh ya kenceng ya, nanti kan bisa banyak lihat nih, sampai disiapin 2 wadah teman. Nih 2 wadah. Nah, ini tuh nanti setelah dicokak dan juga itu ya dan juga tuh nanti kan dicetak. Kalau karet-karetnya di sini tuh ya masih hijau banget ya teman-teman ya, karena bisa menjulang tinggi sadapannya. Dan juga ini ya udah kayaknya ini udah lama ini, tapi ini juga kan masih disadapin semua, belum dicokak. Nih lihat sampai ada yang banyak nih. Dan saya ini di lokasinya ini di kebunnya warga teman. Oke, dan jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Yudi Saputra dan aktifkan tombol loncengnya. Mas, alas sadamnya apa aja? Alas sadamnya ini tuh khusus ya teman ya. Nah, jadinya tuh karet-karet seperti ini tuh harus pagi-pagi sekali harus mulai berangkat teman. Kalau nggak berangkat nantinya warga di sini tuh nggak bakal dapat hasil teman. Dapat hasilnya tuh ya dari sadapan ini tadilah, sama kayak kita kerja setiap hari. Kalau nggak kerja ya kita ini nanti nggak dapat hasil. Ini orangnya ini setiap pagi kayaknya ini berangkat terus nih kayaknya. Lah ini sudah dapat segini juga nih ya, lumayan sih. Nah lihat nih, sampai orangnya pagi-pagi nggak liatin nih, sampai kelewatan nih. Ini tuh kelewatan nih. Nggak tahu ya ini tuh dari warga di situ mana. Dan juga kondisinya saya ini lihat orang kampung tuh ya pintar juga. Ya lihat masih ada perkebunan cabai teman. Karena di kampus ini tuh ya juga tuh ya harga cabai juga tuh ya lumayan ya. Oke, dan jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Yudi Saputra dan aktifkan tombol loncengnya. Kalau ingin jadi petani karet ya emang masih ada yang ada di kampungku. Terutama tuh petani karetnya tuh lahannya nih berapa loh, cuman 1/4-nya. Kalau kita lihat dari sananya tuh, yang sebelah sana, dari ujung sana, itu sekitaran 1/4 ini nanti bisa mendapatkan getah sekitaran 1 kintal tuh kayaknya itu bisa ya dulu ya. Namun sekarang tuh komunitas karet ini juga nih ya makin lama makin menyusut. Dan juga truk juga nih kayaknya tuh nggak pernah banyak ya yang muat karet ya. Apalagi harga-harga karet kan masih dibilang tuh ya lumayan. Dan juga belum lagi berangkatnya dari rumah ke ladang. Dan terus apalagi belum lagi warganya yang warga yang pulang berangkat. Nah itu nanti kan dihitung juga. Kalau soal penghasilan dari karet ini ya lumayan sih penghasilannya. Kalau teman-teman tuh ingin menjadi petani karet juga, yang punya kebun karet, ayo silahkan tulis di komentar. Ini lihat perkebunannya juga. Ini tuh cuma seperempatnya loh man. Ini tuh cuma seperempatnya. 1/4 hektar ini, nggak ada 1 hektar. Kalau di tempat saya tuh dulu tuh ada sadapan karet sampai berapa ya, 3 tempat tuh teman-teman tuh 1 hektar lebih. Saya ini menyadap ya, saya ini juga saya pernah jadi anaknya orang karet juga loh. Namun jangan dibilang dari baunya ya, dibilang dari duitnya teman. Karena kalau baunya tuh emang bau ya,
kalau jadi petani karet itu jangan malu. Yang penting itu kerja aja, nggak usah malas-malas. Apalagi yang anak-anak sekolah nih, yang bapaknya juga tuh ya petani karet, ya juga tolong ikutin ya. Oke, dan jangan lupa memberikan like, komen, subscribe pada Desa Putra dan aktifkan tombol loncengnya. Karetnya tuh dibilang tuh ya emang tinggi-tinggi sih. Ini tuh nggak tahu ya udah umur berapa tahun nih. Kalau perkenalan tuh dulu tuh saya tuh pernah tahu dari ibu tuh minimal tuh 2 tahun, bukan 2 tahun deh, 5 tahun baru bisa disadap. Ya alat-alatnya juga tuh ya dibilang tuh ya sekarang tuh ya enak sih, alat-alat untuk menyadap di warung-warung juga tuh ya disediakan. Dan lihat nih karya-karyanya, ini tuh masih baru banget lah, ini loh masih katanya juga nih masih disadap, bekasan disadap. Oke, dan jangan lupa memberikan like, komen, dan subscribe pada Desa Putra dan aktifkan tombol loncengnya. Mas, aku nggak mau jadi orang bau, Mas. Kalau jadi orang bau, kapan kalian mau dapat duit? Apalagi ini kalau harga karet ini kan lumayan, teman-teman tuh juga tuh ya bisa menabung dari hasil karet ini. Nantinya ini juga nih kalau kalian tuh sering ikutin bapak kalian maupun bapak kalian itu juga tuh ya penyadap karet juga tuh ya nggak apa-apa. Yang penting teman tuh harus ikutin biar jadi anak petani beneran. Nah, lihat. Kalau soal cokaknya ini belum saya perlihatkan juga alat-alatnya. Nah, lihat nih. Untuk pencokakannya nggak tahu ya ada atau enggak. Nah, biasanya tuh setiap warga tuh pakai ini, teman. Nah, pakai drum ini untuk ngangkut air di rumah, kadang di rumah, kadang di ladang. Kalau saya tuh yang sering itu dulu tuh di ladang, teman. Ini itu untuk mencokak. Nah, ini dia teman alat-alatnya. Nah, alatnya tuh seperti ini untuk mencokak. Nah, jadinya tuh cara nyokaknya tuh kayak gini. Cara nyokaknya dicokak kayak gini biar kering. Nah, kayak gini. Nah, biar kering kayak gini. Kan kering. Nah, kan kering. Nanti kan getahnya kan kering nanti. Nah, alatnya tuh cuma sederhana kayak gini loh. Cuman botol kayak gini aja. Nah, kalau alat sadapnya ya mungkin dibawa sama pemiliknya ya. Karena saya ini juga ya pernah jadi anak karet juga. Dan lihat sampai kalau cokak-cokaknya tuh jenisnya tuh kayak gini, teman. Cokaknya. Nah, cokaknya itu jenis kayak gini, teman. Cokaknya. Ini tuh cokak ini. Cokak untuk membekukan karet. Nah, jadi kan teman-teman kan belum pernah tahu toh. Nah, ini tuh alat untuk cokaknya untuk membekukan karet. Kalau polesnya tuh jenisnya tuh kayak gini. Biasanya warga beli tuh. Jenisnya tuh kayak gini. Warganya orang kamu tuh biasanya belinya tuh kayak gini untuk memoles setiap kali menyadap dan memulung, teman. Jadinya tuh alatnya tuh kayak gini. Dan harganya juga nih ya nggak tahu ya sekarang tuh ya berapa. Kalau saya tuh dulu tuh murah banget loh. Alatnya tuh kayak gini. Nah, jadinya tuh ini tuh khusus obat karet ini. Ini tuh obat karet untuk mengencangkan getahnya supaya getah-getah tersebut bisa jadi beku dan bisa dipulung. Oke, dan jangan lupa memberikan like, komen, subscribe pada Desa Putra dan aktifkan tombol loncengnya. Mas, aku tuh masih belum paham tuh, Mas, soal karet ini. Oke, jadi untuk alat karet itu memang diperlukan alat. Yang namanya tuh alatnya tuh, alatnya ternyata ada. Nah, ini dia teman alatnya. Nah, ini dia senjatanya. Senjatanya tuh kayak gini. Ini tuh senjata karetnya untuk menyadap karet setiap hari. Ini belum tahu kan? Ini namanya apa? Ini tuh namanya tuh arit sadap. Namanya tuh arit sadap, teman. Jadinya tuh setiap paginya orangnya tuh berangkat pagi. Kadang ada berangkat pagi sampai sore. Kalau saya tuh dulu waktu nyadap karet itu dari pagi sampai sore, pulangnya saya tuh sampai hampir ngasar, teman. Karena tuh saya tuh orangnya tuh nggak pernah pulangnya pagi sampai siang tuh pulang tuh nggak pernah. Yang penting itu saya tuh pernah dulu waktu saya menyadap karet tuh di pagi hari sampai hingga sore. Nah, dan lihat nih senjatanya yang lain. Nih, lihat nih senjatanya. Nah, ini tuh apa, teman? Ini tuh alat khusus untuk memasang alat sadap tadi. Yaitu apa? Aretnya. Ini tuh alatnya. Ya, ini tuh senjatanya, teman. Senjatanya. Kalau warga nggak punya senjata ini, ya mungkin ya susah. Dan juga lagi itu keunikan yang lain di
tempat-tempat lain tuh ada lagi tuh. Kalau ingin tahu lebih banyak lagi soal apa penyadapan karet ini, dan jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe pada Edi Saputra dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, masih belum paham? Oke, masih belum paham. Oke, makanya disimak ya teman alatnya itu teman kayak gini teman. Aret ini aja nih dibilang ini ya mahal teman. Mahal ini aret ini. Ini tuh cuman khusus alat untuk menyadap aja. Jadinya tuh kalau teman-teman tuh apa punya lahan karet ya alatnya tuh kayak gini. Alatnya tuh alat sadap khusus untuk karet. Nah lihat nih alat-alat sadapnya. Ini tuh harganya dari sekitaran sini teman. Kalau ini tuh untuk tingginya, untuk peningginya apa berapa meter nanti akan disadap targetnya. Jadinya tuh kalau orang nyadap itu punya targetnya itu berapa kilo, berapa meter tingginya, dan juga berapa sentimeter yang akan disadap. Kalau punya saya tuh dulu tuh ada juga tuh yang tinggi banget teman, tinggi banget. Kalau ini kan masih disadapnya tuh masih disadapnya tuh masih sedengan, namun ini tuh ya juga udah lama, ini tuh udah kayaknya tuh udah saya juga tuh ya kurang paham sih. Tolong tulis di komentar dong namanya tuh apa sih, saya tuh juga tuh ya kurang paham, lupa saya. Namun tuh kalau disadapnya ini tuh randanya, ini tuh randanya teman. Jadinya tuh katanya tuh makin lama tuh ya makin kenceng, dan juga disadapnya juga tuh ya menggunakan alat-alat tadi, alat-alat seperti alat senjatanya. Gimana teman, masih paham? Udah paham apa belum? Oke, tak perjelas lagi nih alat-alatnya. Itu kan cokaknya, jenis cokaknya, dan ini tuh alat untuk obatnya untuk menyadap karetnya. Dan jika ini tuh mungkin buat pulung nih, itu nanti buat pulung atau buat apa nih, timba ini nanti. Nah timba ini nanti ini tuh buat pulungan ya teman ya. Nah kalau ini tuh nggak tahu buat apa lagi. Kalau biasanya tuh orang-orang desa tuh ada tendanya, di sini nggak ada tendanya teman-teman. Orangnya mungkin ya cuman targetnya tuh berapa hektar ini, nggak semuanya disadap teman, kayaknya cuma separuhnya saja yang disadap teman. Oke, dan jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Edi Saputra dan aktifkan tombol loncengnya. Nah itu tadi kan alat-alat senjatanya teman. Jadi itu senjata itu juga tiap perlu jadi tukang penyadap karet. Kalau nggak ada itu ya susah kita jadi petani. Nah jadinya kan teman-teman kan sudah paham. Kalau sudah paham tolong tulis di komentar, dan jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Edi Saputra dan aktifkan tombol loncengnya. Nah jadinya tuh teman-teman tuh ini tahu lebih banyak soal sadapan karet ya ini tuh di pertanyaannya warga teman-teman. Nah lihat udah pada tinggi teman, udah pada tinggi banget. Dan juga nih penyadapannya nih kayaknya ini cuma separuhnya teman, cuma separuh yang disadap, nggak mungkin bisa semua deh kayaknya teman. Kalau semuanya ya mungkin ya bisa, kalau satu hari nggak mungkin nih kayaknya, satu hari mungkin ya cuma separuhnya nih teman, nggak semua disadap, nggak semuanya itu disadap ya. Mungkin ini tuh tinggal nanti orangnya ini tuh cokak. Nah jadinya itu ini tuh hasil dari karet-karetnya, nanti kan dipulung sama nanti terus dijual ke pengepul atau ke komunitas karet ya teman-teman. Jadinya tuh karet itu juga tuh ada komunitasnya itu sama penjualnya, dan juga dan juga ya sama petaninya sih, sama kelompok tani karet. Nah jadi itu teman-teman tuh udah paham. Kalau udah paham tulis di komentar. Oke lah teman-teman, sekian dulu ya di video kita kali ini. Dan jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Edi Saputra dan aktifkan. Sekian dulu ya di video kita kali ini. Dan jangan lupa memberikan like, komen, share, dan subscribe kepada Edi Saputra dan aktifkan tombol loncengnya. Tunggu saya lagi di video berikutnya. Terima kasih, salam hidup